Dalam dokumen WikiLeaks, kalian tahu WikiLeaks ya, ini adalah semacam kabel data yang bocor lah ya, punyanya yang berbasis di Paman Samsul sana ya. Paman Samsul membiayai LSM untuk mempengaruhi kebijakan negara lain. Sumbernya dari mana? Dari WikiLeaks, Cablegate, funding NGOs to promote demokrasi. Dari sini jelas setiap kebijakan-kebijakan akan nimbrung mereka itu. Nah, nimbrungnya apa? Supaya berubah nih kebijakannya. Apa merubah kebijakan suatu negara. Nah, kaitannya dengan jam malam ini mereka selalu bawa-bawa, wah, ada pelanggaran hak asasi manusia, membatasi ini dan itu kan. Mereka nggak mikirin negara, nggak mikirin generasi bangsanya, generasi anak-anak nakal, mereka nggak mikir ya, mau negaranya hancur lebur, mau apa, yang penting kelihatan kerja dibayar oleh Amnesty International yang ada di London itu tadi, ya kan, yang mana ini kolaborasi dengan Paman Samsul. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menjadi target sasaran. Sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Deddy Mulyadi langsung mencuri perhatian publik lewat sejumlah gebrakan yang diambilnya. Kebijakan-kebijakan yang digulirkan Deddy Mulyadi tak hanya menuai sorotan media, tetapi juga mendapat sambutan hangat dari warga Jawa Barat hingga masyarakat luas di Indonesia. Bahkan ada satu akun membahas tentang KDM menjadi target sasaran atas kebijakan-kebijakan KDM seperti kebijakan jam malam. Nah, mengapa KDM bisa menjadi target sasaran? Mari kita simak pemaparan dari channel Dewi Aja selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Colin Powell, mantan sekretaris luar negeri Paman Samsul, berikan satu bocoran lewat WikiLeaks dari data yang saya dapatkan, bahwasanya memang Kang Deddy Mulyadi sekarang sedang digoyang, sedang dihajar lewat Amnesty Indonesia ataupun yang berbasis Amnesty Internationalnya ada di London. Jadi lewat kaki tangannya, lewat proksinya, yaitu Amnesty Indonesia. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena akhir-akhir ini nih, ada banyak gubernur di Indonesia yang sama-sama bikin kebijakan, bahkan gubernur lain itu bikin kebijakannya ya agak-agak, menurut kita ya agak-agak nyeleneh lah ya. Seperti misalkan di Jakarta, bikin BPJS, bikin KTP untuk hewan peliharaan. Ada juga mungkin anak nakal bukan ke barak militer tapi dikirim ke perpustakaan. Ada juga yang anak nakal bukan ke barak militer seperti di Surabaya tapi dibuatkan asrama, kan begitu. Ada banyak kebijakan-kebijakan gubernur lain, tetapi Amnesty Indonesia tidak berbicara, tidak mengomentari. Lain dengan Kang Deddy Mulyadi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Dia bikin satu kebijakan yang saya ambil contoh adalah tentang penerapan jam malam oleh Kang Deddy Mulyadi untuk anak-anak sekolah. Itu langsung disorot oleh Amnesty Indonesia, yang mana dia bahkan sampai bawa-bawa PBB begitu kan. Nah, ini kan jadi timbul pertanyaan, kenapa yang disorot hanya Kang Deddy Mulyadi gitu loh, hanya kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, kenapa yang lain enggak oleh Amnesty Indonesia? Nah, di sini coba akan kita analisis bersama begitu loh. Sebenarnya siapa Amnesty Indonesia ini dan dari mana mereka mendapatkan dana, kan begitu. Oke, kita mulai dulu lah ya, karena kan sebuah LSM itu nggak mungkin jalan kalau tidak ada dana. Mereka mau koar-koar, mereka mau mengkritik, mau apa ya, itu kan ada dananya. Justru mereka dengan memberikan kritik kepada kebijakan Kang Deddy Mulyadi biar kelihatan kerja oleh si pemberi dana, kan begitu. Biar kelihatan kerjaannya, dana ngalir terus. Nah, sekarang kita coba telusuri sebenarnya Amnesty Indonesia ini dapat dananya dari mana sih? Nah, dari laporan keuangan Amnesty International Indonesia tahun 2022 menerima dana dari Amnesty International sekretariat yang berbasis di London.
Sumbernya dari mana? Dari Amnesty International Indonesia Annual Report tahun 2022. Nah, ketemu ya. Berarti Amnesty Indonesia dapat kucuran dananya dari London. Kita tahu London itu koalisinya mana? Koalisinya Paman Samsul, Inggris lah ya, gitu. Kemudian sekarang kita masuk kepada Colin Powell. Colin Powell ini adalah mantan sekretaris luar negeri Samsul ya. Sorry, nggak boleh nyebutin biar nggak di-banned, oke, gitu. Nah, dia membocorkan yaitu lewat pidatonya tahun 2001 sebagai menyebut bahwasanya LSM termasuk Amnesty Indonesia ini adalah sebagian dari tentara untuk mempromosikan nilai-nilai Paman Samsul di dunia. Sumbernya dari mana? Dari US Department of State Archive. Nah, ini langsung dia sendiri loh yang ngomong loh. Mantan sekretaris luar negerinya Paman Samsul, yang dia itu dalang dari perang Irak. Itu dia tuh salah satunya. Nah, kenapa Irak bisa sampai ada pemberontakan terhadap Saddam Hussein waktu itu? Salah satunya lewat provokasi yang dilakukan oleh LSM proksi-proksi seperti Amnesty Indonesia yang ada di Irak sana, menanamkan kebencian terhadap presidennya sendiri, yaitu Saddam Hussein. Begitu loh. Kalau rakyatnya sudah benci, ya kan, nah ini kan lebih mudah lagi untuk bisa menyerang Irak, si Paman Samsul ini. Tahu ya, polanya itu begitu. Nah, selanjutnya ini masih dari Colin Powell ini ya. Dalam dokumen WikiLeaks, kalian tahu WikiLeaks ya, ini adalah semacam kabel data yang bocor lah ya, punyanya yang berbasis di Paman Samsul sana ya. Paman Samsul membiayai LSM untuk mempengaruhi kebijakan negara lain. Sumbernya dari mana? Dari WikiLeaks, Cablegate, funding NGOs to promote demokrasi. Dari sini jelas setiap kebijakan-kebijakan akan nimbrung mereka itu. Nah, nimbrungnya apa? Supaya berubah nih kebijakannya. Apa merubah kebijakan suatu negara. Nah, kaitannya dengan jam malam ini mereka selalu bawa-bawa, wah, ada pelanggaran hak asasi manusia, membatasi ini dan itu kan. Mereka gak mikirin negara, gak mikirin generasi bangsanya, generasi anak-anak nakal, mereka gak mikir ya. Mau negaranya hancur lebur, mau apa, yang penting kelihatan kerja dibayar oleh Amnesty International yang ada di London itu tadi, ya kan. Yang mana ini kolaborasi dengan Paman Samsul. Begitu loh, untuk memulai satu kebijakan. Justru yang mereka mau memang generasi kita hancur. Bayangkan aja 5 tahun ke depan ini anak-anak yang tawuran ini kan jadi mahasiswa, yang SMA bahkan sudah lulus mahasiswa, yang sudah mahasiswa menjadi pejabat. Bayangin, kita akan dipimpin, kita udah tua nih, ya kan, dipimpin oleh generasi tukang tawuran. Apa yang jadi dengan negara? Hancur. Dan itu memang yang diinginkan. Kita nanti dipimpin oleh para pejabat yang hancur moralnya. Begitu loh. Supaya apa? Sumber daya alam bisa dikeruk oleh mereka. Kita bisa dikendalikan negara kita. Karena pejabatnya dulunya tukang tawuran, yang malamnya nggak terkontrol. Nah, makanya ketika Deddy Mulyadi membuat satu kebijakan jam malam ini, wah, ini bahaya nih. Ini mau memperbaiki generasi bangsa, harus segera dihajar. Lewat apa? Lewat proksinya si Amnesty International ini, yaitu Amnesty Indonesia. Gitu. Kok makanya kan kita juga, Bang, lu jangan berlebihan dong bela-beli KDM. Lah, kita secara logika nih yang kasat mata aja, kenapa gubernur lain tidak dikritisi sama mereka? Lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys. Padahal kebijakan-kebijakannya itu nyeleneh-nyeleneh. Kenapa hanya Deddy Mulyadi? Ya kan? Coba kalian, itu kasat mata tuh kita mikir, ini nggak logis banget. Berarti memang sudah jelas ini ada yang biayain, ada agenda dari global, dari Paman Samsul. Kan begitu. Kurang apa saya tadi berikan kepada kalian? Apa namanya sumber-sumbernya itu. Kalau kalian masih kurang percaya,
ketik sendiri itu yang berwarna biru itu sumbernya, kalian browsing sendiri. Akan muncul itu data-data yang saya berikan kepada kalian. Nah, kalau kalian sekarang masih tenanglah, doain aja Kang Deli. Nggak cukup, bos. Nggak cukup doa. Tuhan nggak minta kalian tuh cuma doa aja, nggak cukup. Harus ada actionnya. Kalian tuh bodoh kalau cuma berdoa, doain Kang Deddy aja lah. Orang seperti Kang Deddy aman. Enggak. Kalian rakyat harus tahu. Begitu loh. Minimal kanter gitu. Ini kayak Amnesty Indonesia tuh di kanter lah sama kalian. Nah, ini fungsinya saya bikin channel ini, memberikan edukasi ke kalian tuh gitu. Rakyat tuh biar tahu gitu loh. Ketika ada ya mulai merongrong, oh ini arahnya. Jadi rakyat tidak bisa digiring sebagaimana yang terjadi dulu di Irak. Akhirnya digulingkan Saddam Hussein-nya, yang terjadi di Libya sama digulingkan. Akhirnya apa? Setelah gulingnya Saddam Hussein, setelah gulingnya Muammar Gaddafi, yang terjadi apakah menjadi negara maju? Irak enggak juga. Libya menjadi negara maju? Enggak juga. Begitu loh. Nah, apalagi ini kan Kang Deddy Mulyadi jauh lah ya dengan Saddam Hussein, dengan Muammar Gaddafi gitu. Mereka kan dengar-dengar agak-agak bau otoriter dan lain sebagainya. Kang Deddy Mulyadi udah bener-bener untuk rakyat loh. Masa kalian tidak mau jagain, ya kan? Ini hati-hati. Udah Paman Samsul nih turun tangan internasional, bukan lagi ecek-ecek sekarang yang nyerang Kang Deddy Mulyadi. Lihat sekarang yang demo. Waduh, udah mulai banyak itu demo-demo Kang Deddy. Di sana, di sini. Ada yang gerakin, bos. Gak mungkin. Itu ada duitnya. Gitu loh.